Jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pokok di Pasar Rawamangun dan Pasar Johar Baru. Pasien pengobatan Ibu Ida Dayak semakin menggurita. Bribka Atri Vini mengedukasi anak pantai di perpustakaan terapung di atas kapal. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam program Presisi Petang edisi 5 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo meninjau harga komoditas di Pasar Johar Baru dan Pasar Rawamangun. Presiden juga berharap penurunan harga sejumlah komoditas pangan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Presiden juga menyebut ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Johar Baru dan Pasar Rawamangun hingga saat ini masih terkendali. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo usai meninjau kedua pasar tersebut. Ya, ini kan mendekati Lebaran. Saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya. Kemudian yang kedua harganya. Kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah. Harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Ya, kalau petani kan tetap dibeli mahal, Pak. Tetap dibeli. GKP-nya kan sudah naik dari 4.200 ke 5.000. Dan di lapangan memang yang banyak masih di atas 5.000, tapi faktanya berasnya turun. Ini bagus. Pak, kalau BPS melihat inflasi yang masih rendah ini karena daya beli masyarakat yang masih kurang gitu, Pak? Ya, bisa dilihat dari banyak sisi. Tetapi yang jelas harga banyak yang turun, yang bagus di situ. Sehingga akan memperkuat daya beli rakyat karena harganya turun. Ya. Polri akan kembali menggelar operasi Ketupat 2023. Operasi ini akan digelar 17 April hingga 1 Mei 2023. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan operasi Ketupat tahun ini Polri bekerja sama dengan pihak terkait untuk pengamanan dan keamanan mudik. Tahun ini diperkirakan jumlah pemudik mengalami peningkatan hingga 44% dibanding arus mudik tahun lalu. Untuk update operasi Ketupat, kemarin siang sampai dengan sore kami beserta pejabat utama lainnya yang dihadiri pada acara rapat koordinasi tentang operasi Ketupat dan arahan Bapak Kapolri di Mabes Polri, diikuti selain dari pejabat Mabes Polri juga diikuti oleh seluruh Kapolda dan jajarannya. Jadi ikut secara virtual para Kapolda dan para Kapolres untuk mendapatkan arahan oleh Bapak Kapolri untuk pelaksanaan operasi Ketupat. Jadi untuk operasi Ketupat pada tahun ini sudah dipersiapkan dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait lainnya, baik kementerian, dengan TNI, dengan jasa marga dan seluruh stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengamanan
operasi ketupat mudik lebaran dengan sebaik-baiknya. Fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan mudik lebaran sudah dilaksanakan pengecekan sejak awal, sehingga pada saat ini sudah bisa dipergunakan dan masyarakat bisa memilih apa yang akan dipergunakan untuk pulang nantinya atau mudik nantinya. Apakah itu nanti akan melaksanakan menggunakan kereta api, menggunakan angkutan umum, atau menggunakan angkutan mudik gratis yang disiapkan oleh kementerian lembaga yang lain. Dan jalan-jalan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sudah cukup maksimal dan cukup banyak, yaitu ada melalui jalan tol, kemudian melalui jalur Pantura, jalur tengah maupun jalur selatan. Dan insya Allah untuk operasi ketupat akan digelar mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 1. Dan diperkirakan nanti untuk menjadi puncak mudik tanggal 19 sampai tanggal 21, dan ada 2 kali perkiraan mudik karena untuk cuti dimajukan, dan nanti untuk menjelang lebaran juga untuk puncak mudik yang kedua. Dan untuk puncak baliknya juga sudah dipersiapkan untuk kembalinya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan mudik lebaran yang nyaman dan berkesan bagi masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara 2 orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan
menerbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau kembang langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar konferensi pers terkait penyebab kematian Bribka AS. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan bahwa penyebab kematian Bribka AS adalah karena bunuh diri dengan menggunakan sianida. Bribka AS diduga bunuh diri karena permasalahan yang dialami. Penyelidikan ini melibatkan sejumlah ahli di bidangnya. Konferensi pers yang dipimpin Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak ini juga dihadiri pihak keluarga Bribka AS. Yang menyangkut masalah kematian, tadi saya sudah jelaskan secara utuh, pengacara dan keluarga Bu Cenit juga sudah mendengarkan memang tentang proses kematian itu, dan secara umum kita sudah uji masing-masingnya dan mudah-mudahan itu tidak menjadi permasalahan kembali. Yang kedua, masalah penggelapannya. Jadi penggelapan itu betul, kita akan buktikan, percayakan, pasti kita akan proses tuntas perkara tersebut. Dan latar belakang saya paham dari kronologis kasus ini 2000 bulan Februari 2022 mulai diketahui
sampai dengan meninggalnya almarhum, seperti itu. Dan tadi sudah kita gambarkan hasil penyelidikan dari teman-teman Reskrimsus mulai kapan itu terjadi, 2015 sampai dengan 2022. Tapi untuk apa itu digunakan, itu nanti dalam proses penyelidikan uang penggelapannya, Amang. Termasuk juga pimpinan. Amang tenang, siapapun pimpinan dan tidak bertanggung jawab harus bertanggung jawab, karena itu bagian dari pengawasan. Jadi percayakan kepada kami, Amang, semuanya ya, keluarga. Tadi kita sudah bicara banyak kepada keluarga, tapi yang jelas penyebab kematian sudah kita bisa berikan penjelasan latar belakangnya, dan kita sekarang fokus kepada masalah yang kedua adalah penggelapannya supaya bisa tuntas, seperti itu. Itu teman-teman sekalian, keluarga, saya tidak akan jawab detail lagi tadi pertanyaan. Pak, tadi sudah ditanyakan untuk Amang sama keluarga, tanggal 3 itu kalau bisa di kantor, sudah kami sepakatin, tinggal nanti melihat semuanya, tapi fakta itu tidak kita ketemukan dia ada di kantor. Tapi sekali lagi nanti akan boleh apa saja silakan ditanya, kita akan sampaikan kepada pihak keluarga. Pemirsa, personel Satbinmas dan Polsek jajaran Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu menggelar kegiatan bagi-bagi takjil atau makanan berbuka puasa bagi masyarakat dan pengendara di jalan. Kegiatan ini dibantu anggota pramuka dari Saka Bayangkara, dan pembagian takjil dilakukan di beberapa titik di Jalan Kota Curug. Takjil dibagikan pada sore hari sekitar 1 jam menjelang waktu berbuka puasa. Masyarakat yang tidak menyangka mendapat makanan untuk berbuka sangat mengapresiasi kegiatan bagi-bagi takjil ini. Pembagian takjil juga dilakukan Polwan Polres Bungo, Polda Jambi bagi masyarakat di Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan berkeliling menggunakan mobil bak terbuka yang berisi takjil, polisi wanita ini menemui masyarakat dan memberikan makanan untuk berbuka puasa. Aksi ini mendapat simpati warga yang tidak menyangka mendapat takjil dari para Polwan Polres Bungo. Ya, pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan,
Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Anda masih bersama kami di program Presisi Petang. Pemirsa, Ibu Ida Dayak tengah menjadi sorotan karena kemampuannya yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Meski selalu diserbu oleh warga, perempuan yang sejak tahun 2021 tinggal di Ciwalen, Jawa Barat ini tidak memungut biaya dalam mengobati pasiennya. Nama Ibu Ida Dayak tengah menjadi sorotan karena kemampuannya yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari patah tulang, tulang bengkok, bisu, tuli, saraf kejepit, hingga stroke. Dalam video yang beredar di media sosial, para pasien yang datang ke tempat pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak dilaporkan kembali normal seperti sedia kala dalam waktu yang singkat. Meski demikian, hingga saat ini kemampuan Ibu Ida Dayak masih menjadi perdebatan. Sebelum terkenal, Ida Dayak berkeliling dari pasar ke pasar dalam menjalankan praktik pengobatannya. Perempuan berusia 51 tahun ini bahkan mengaku pernah keliling hingga Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Meski selalu diserbu oleh warga, perempuan yang sejak tahun 2021 tinggal di Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tidak memungut biaya dalam mengobati pasiennya. Ya, pemirsa, kami akan segera berdialog dengan seorang praktisi sosiologi dan juga komunikasi dari Universitas Indonesia terkait apa pandangannya terkait fenomena ketertarikan masyarakat dengan adanya pengobatan alternatif yang dilakukan Ibu Ida Dayak ini, dan apakah apa yang diberikan oleh Ibu Ida Dayak ini dapat dipelajari secara ilmiah. Kami sudah terhubung dengan Dr. Ahmad Mulyana, praktisi sosiologi dan komunikasi dari Universitas Indonesia. Ya, selamat sore Pak Mulyana. Selamat sore. Ya. Mbak, ya dengan Mbak siapa tadi ya? Dengan Lydia, Bapak.
Ya, oke Mbak Lydia, maaf tadi. Ya, Pertama, ini sebelum ini saya koreksi dulu sebentar. Saya bukan praktisi dari UI, tapi saya S2-nya alumni UI. baik. Nah, sekarang saya di Universitas Mercubuana ya. Ini Baik, ya. ya. Pak Mulyana, sebenarnya fenomena apa yang terjadi sehingga dapat kita lihat ketertarikan masyarakat yang begitu percaya dan juga meyakini dengan metode-metode pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak yang kita bisa lihat akhir-akhir ini? Baik, pertama tentu fenomena ini kan fenomena sosial yang berangkat dari persepsi bahwa berobat itu mahal, gitu Mbak Lydia ya. Nah kemudian di situ kan tadi ada dinyatakan pengobatan alternatif dan bebas biaya. Nah sensasinya di situ Mbak Lydia gitu, ya. Nah kemudian juga dari aspek itulah maka menjadi viral. Berkaitan dengan kemampuan Ibu Ida ini, kalau melihat simbolnya ya, itu kan kalau melihat simbolnya itu Dayak ya, Bu Ida ya. Iya. Itu dari setiap budaya itu memiliki sebuah kekhasan yang kadang-kadang dilihat sebagai sebuah mukjizat ya. Nah, misalnya kalau di Banten misalnya ada debus gitu ya. Terus di kemarin tuh yang temporer tuh ada ponari misalnya ya. Nah, itu kan orang berbondong-bondong tuh. Jadi sebenarnya ini sebuah sensasi dari ketakberdayaan masyarakat terhadap upaya atau pengobatan yang selama ini sudah menjadi beban yang berat bagi mereka. Seperti tadi misalnya digambarkan, di gambar ini ada seorang anak yang tangannya itu bengkok ya, terus bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini sebenarnya suatu fenomena yang bisa jadi ini sebuah kelebihan dari budaya Dayak gitu. Karena kita itu memiliki kearifan lokal yang terkait dengan aspek-aspek pengobatan tradisional, ya. Tapi ini menurut saya pada saatnya nanti akan terbuka nih, karena sekarang sudah mulai fokus nih, misalnya dari aspek kedokteran, apakah benar itu sebuah mukjizat, suatu kemampuan, atau ini suatu hal yang sifatnya bisa diterima secara logika. Ya. Menurut Anda, dengan melihat fenomena dengan banyaknya pasien yang datang untuk mengharapkan kesembuhan dari apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini, apakah yang dilakukan Ibu Ida Dayak ini sebenarnya secara keilmuan dapat diadopsi oleh orang lain atau mungkin dapat juga dilakukan oleh orang lain? Ya, jika ini bagian dari kearifan lokal yang ada di budaya Dayak, tentu ini bisa diadopsi kan ya. Nah, persoalannya adalah itu perlu suatu ritual mungkin, perlu suatu keyakinan. Saya sebagai orang komunikasi ya, sebenarnya sosiologinya di komunikasi. Orang komunikasi itu ada namanya sugesti. Iya. Ya, jadi sugestilah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, boleh jadi ini juga karena ada sebuah sugesti. Jadi kan tadi dikatakan bahwa fenomena Ibu Dayak ini kan sudah 2 tahun ya. Nah, itu pasti mungkin sudah viral secara misalnya lokal, kemudian nasional, sekarang katanya mengglobal ke dunia, bahkan dunia juga tertarik. Ini boleh jadi ini adalah sebuah pengkonstruksian sugesti sedemikian rupa sehingga apa-apa yang dipikirkan itu bisa terwujud dari sesuatu yang memang tidak mungkin, ya. Jadi ada semacam nubuat. Sama seperti kita ke dokter. Dokter itu memberikan sesuatu yang kita nggak tahu apakah itu bisa menyembuhkan. Tapi karena sugesti dokter itu bawa stetoskop, dokter itu pakai jas putih, kemudian di rumah sakit, maka itu pasti sembuh gitu kan. Dan juga mungkin pengalaman medisnya ya, pengalaman keilmuan medis, keilmuan juga pasti ditambah dengan itu. Betul. Jadi ini menurut saya suatu kearifan lokal yang memang boleh jadi bisa diadopsi ya, dikembangkan gitu. Ya, berarti ini tertarik atau tidaknya itu dikembalikan kepada masyarakat ya, yang ingin atau tidak ingin menggunakan jasa dari Ibu Dayak ini. Setuju. Kita bayangkan ya sekarang
persepsi masyarakat yang namanya berobat itu bebannya. Tidak pernah ada pengobatan itu yang ditolak, misalnya kemahalan gitu. Kalau kita belanja masih ada sifatnya, masih bisa minta diskon atau apa. Kalau ke rumah sakit nggak pernah ada diskon. Mau berapapun harus dibayar dengan apapun gitu kan. Sehingga ini menjadi fenomenal gitu, menjadi sensasinya menjadi besar gitu ya. Sehingga orang berbondong-bondong. Ini nggak beda dengan kasusnya Ponari, kan mungkin Mbak Lydia masih ingat ya. Beberapa tahun Ponari lalu itu kan ya. sekarang gimana ya. Tapi setelah ditelisik dan sebagainya, kemudian kepercayaan memudar, maka keampuhannya pun akhirnya memudar. Gitu. Iya, fenomena sensasi itu tetap ada selalu di masyarakat ya. Ya, Iya, betul. Pak Mulyana, kemudian Anda sebagai ahli komunikasi sosiologi, apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat terkait dengan fenomena seperti ini yang bisa saja muncul di waktu-waktu yang tidak terduga ya, dalam arti beberapa tahun lalu ada Ponari dan sekarang ada Ibu Ida Dayak? Ya, artinya begini, ini mudah-mudahan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, kemarin ada contoh di mana ya, di Solo, kalau yang penggandaan uang itu kan. Iya, di Banjarnegara, Pak. Di Banjarnegara. Ada sejumlah orang memberikan uang puluhan juta untuk digandakan. Itu artinya apa? Artinya adalah umumnya masyarakat kita itu masih gandrung dengan sesuatu yang supernatural. Sesuatu yang mukjizat. Itu makanya, ya mohon maaf, masyarakat kita gampang dikelabui. Karena ada harapan-harapan supernatural gitu. Harapan-harapan mukjizat yang ya mohon maaf, beragama pun kadang-kadang ya ayat-ayat Al-Qur'an dibuat mistis kan. Dibikin semacam tulis-tulisan, semacam jimat dan sebagainya. Padahal dalam agama Islam tidak ada seperti itu. Tapi karena akulturasi budaya. Budaya, betul. Akulturasi budaya antara agama, kearifan lokal dan kepercayaan ya. Kepercayaan, maka meyakini sesuatu yang gitu loh. Baik, berarti ini intinya kembali ke masyarakat, ke warga masyarakat yang menerima atau tidak, percaya atau tidak, dikembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Mulyana sudah berbagi dan berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Suku Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan yang terdiri atas beragam budaya dan subsuku. Sebagian ahli berpendapat bahwa Dayak adalah salah satu kelompok suku asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Seperti apa kehidupan dan budaya dan tradisi suku Dayak? Kita ikuti liputan berikut ini. Keragaman Indonesia bisa terlihat dari banyaknya suku dan budaya yang dimiliki masyarakatnya. Negara kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Jumlah suku bangsa tanah air mencapai 1.340 suku bangsa. Suku tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Di Kalimantan ada suku asli yang bernama suku Dayak. Masyarakat adat ini memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Asal-usul suku Dayak merupakan sebutan untuk penduduk asli Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki 405 sub-suku yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya yang mirip. Suku Dayak berasal dari Kalimantan namun tersebar hingga ke Sabah dan Sarawak, Malaysia. Menurut sejarah, suku ini pernah mendirikan kerajaan sebelum akhirnya dihancurkan oleh Majapahit. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Dayak terpencar dan terdesak. Sebagai masyarakat adat, suku Dayak sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Seperti upacara tiwah yang masih dilestarikan, tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mengantar rulang orang yang meninggal ke sandung yang telah dibuat. Sandung merupakan sebuah tempat rumah kecil yang dibuat khusus untuk orang meninggal. Upacara tiwah sangat sakral, dan sebelum tulang diantar dan diletakkan di sandung, banyak ritual tarian, suara gong, dan hiburan lain yang dilakukan. Bahasa suku Dayak dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Dayak. Sayangnya bahasa daerah tersebut terancam mengalami kepunahan di 20 hingga 30 tahun yang akan datang. Suku Dayak dan suku Melayu menjadi suku yang dominan tinggal di Kalimantan Barat. Kedua suku tersebut juga memberikan banyak pengaruh termasuk dalam urusan pakaian adat. Pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki dan perempuan memiliki ciri khasnya masing-masing. Pakaian adat laki-laki busana adat untuk kaum pria bernama King Baba. Dalam bahasa suku Dayak, King artinya pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini dibuat dari kulit kayu ampuro atau kayu kapuo yang merupakan tanaman endemik Kalimantan.
Kulit kayu dibentuk mirip rompi, tanpa lengan dan celana panjang. Pewarnaan dilakukan menggunakan warna alami. Sebagai hiasan dikenakan juga ikat kepala dan ada juga selai bulu burung enggang khas Kalimantan. Atribut pelengkap lainnya yaitu senjata tradisional dari Mandau dan perisai. Senjata ini biasanya dikenakan saat hendak perang. Maka dari itu, pakaian adat suku Dayak dikenal juga sebagai pakaian perang. Pakaian adat perempuan atau pakaian adat perempuan terbuat dari bahan yang sama. Namun desainnya lebih sopan dan dilengkapi penutup dada, stagen, kain bawah, serta perlengkapan seperti kalung, manik-manik dan hiasannya bulu burung enggang di kepala. Ada juga perhiasan seperti jarat tangan atau gelang tangan dari akar tanaman tenggang, serta kalung dari akar kayu atau kulit hewan. Rumah adat suku Dayak bernama Rumah Betang. Rumah inilah yang menjadi tempat tinggal masyarakat Dayak di seluruh pulau Kalimantan. Rumah-rumah ini biasa dijumpai di perkampungan suku Dayak sekitar hulu sungai. Rumah ini memiliki keunikan bentuknya mirip panggung. Di bawah rumah ada tiang kayu yang kokoh asli Kalimantan dengan tinggi sekitar 5 meter. Panjang rumah sekitar 100 hingga 150 meter dengan lebar kurang lebih 50 meter. Rumah bentang berbentuk megah dan tinggi dengan anak tangga untuk bisa masuk ke dalam rumah. Anak tangga dibuat ganjil sesuai dengan kepercayaan suku tersebut. Selain itu, rumah betang juga menjadi simbol bahwa masyarakat Dayak merupakan pekerja keras. Karena hulu rumah menghadap ke arah matahari terbit dan mereka akan mulai bekerja sejak matahari muncul. Sementara itu, bagian hilir menghadap searah matahari terbenam, yang menandakan bahwa suku Dayak akan berhenti bekerja ketika sore hari dan mulai bekerja lagi keesokan hari. Rumah adat ini berbentuk besar dan mewah karena dihuni oleh banyak orang. Hal tersebut juga membuktikan bahwa suku ini memiliki nilai kebersamaan dan ikatan antar anggota keluarga yang kuat. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Perpustakaan Bribka Atri Finisengka Banit Sibinmas R Ditpol Air Polda Sumsel mengedukasi anak-anak pantai di perpustakaan terapung di atas kapal. Perpustakaan terapung ini menggunakan kapal V305 Seirawas Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan yang telah dimodifikasi. Bribka Atri Finisengka Banit Sibinmas Air Ditpol Air Polda Sumsel mengedukasi anak-anak pantai dengan literasi baca buku di perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung mulai beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir perairan sejak tanggal 16 Maret 2020. Bahkan pada saat Indonesia mengalami dampak sosial dari pandemi COVID-19, perpustakaan terapung hadir untuk mempermudah pelajar masyarakat dalam memperoleh materi pelajaran yang diperlukan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan budaya membaca pelajar dan masyarakat pesisir perairan, serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Perpustakaan terapung ini menggunakan kapal 53005 SEI Rawas Ditpol Air Polda Sumatera Selatan yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan meja dan kursi, serta lemari penyimpanan buku-buku, baik buku pelajaran, ikro, dan buku-buku cerita rakyat yang dapat menarik minat baca anak-anak, remaja, dan masyarakat sekitar pesisir perairan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, seperti apa cerita dari Bribka Atri Finisengka terkait kegiatannya mengedukasi anak-anak pantai di perpustakaan terapung di atas kapal? Kita sudah terhubung dengan Bribka Atri Finisengka. Ya, selamat sore Ibu Vini. Selamat sore Mbak, mohon izin saya dengan Bribka Atri Finisengka dari Ditpol Air Polda Sumsel. Ya, kita melihat tayangan tadi di mana Anda juga bersama tim mengedukasi anak-anak pantai berlokasi di perpustakaan terapung di atas kapal. Itu seperti apa ceritanya kegiatan itu bermula?
Ya baik, ini diawali dengan memang pasca dampak dari COVID-19 itu sendiri. Kenapa di awal itu telah disampaikan bahwa perpustakaan terapung ini sudah berjalan sejak Maret 2020 dan sampai saat ini masih juga berjalan. Memang ini sebagai suatu inovasi yang diberikan dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan, mengingat banyaknya pelajar-pelajar yang terpaksa dirumahkan dan tidak bisa beraktivitas di luar, sehingga dan seringnya anak-anak itu dan juga masyarakat itu hanya berhadapan dengan gadget. Jadi minat baca, kemudian untuk bersosialisasi sudah mulai menurun. Disinilah kita hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk tetap menumbuhkan minat baca dan juga pendidikan anak-anak di pesisir pantai, khususnya di perairan Sumatera Selatan. Ya, kegiatan apa saja yang dilakukan di atas kapal seperti yang kita lihat di tayangan saat ini? Apakah hanya sekedar kegiatan baca atau ada kegiatan lainnya? Ya baik, kapal V3005 Serawas ini memang sudah dimodifikasi dengan dilengkapi dengan meja dan kursi, kemudian juga lemari yang berisi buku-buku. Nah, untuk di beberapa tempat, khususnya yang memang akses kapal ini tidak bisa bersandar, kita biasanya meminta bantuan dari speedboat, ya, kapal-kapal kecil, untuk bisa mengantar kita ke daerah pesisir yang susah untuk dijangkau oleh kapal V3005. Nah, makanya kita tadi ke masyarakat pesisir membawa buku-buku kita, kita bertemu dengan anak-anak di sana, kita lihat interaksi dengan bersama mereka. Dan untuk di beberapa tempat yang memang akses untuk kapal V3005 bisa sandar di dermaganya, kita langsung beraktivitas di atas kapal perpustakaan terapung. Jadi aktivitas di situ tidak hanya membaca, kita juga gerak dan lagu, memberikan semangat, memberikan keceriaan kepada anak-anak bahwa meskipun dalam masa pandemi ataupun pasca pandemi dan sampai dengan endemi, untuk minat baca itu jangan sampai hilang atau bahkan anak-anak jadi malas untuk membaca, hanya terfokus kepada gadget dan juga dengan dirinya sendiri. Jadi tidak mau bersosialisasi, tidak mau berinteraksi dengan sesama. Jadi terkesan bahwa anak-anak hanya fokus pada gadget atau handphonenya saja yang tidak ingin berinteraksi dengan dunia luar. Di situ kita mengajak tim untuk bersama-sama. Jadi selain mengenalkan minat baca, kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan edukasi, baik terkait dengan bagaimana antisipasi COVID, kemudian minat bacanya, dan juga ada agamanya kita juga ajarkan, karena kita di situ banyak sekali buku-buku dan alhamdulillah masyarakat Sumsel ini ada juga beberapa yang sudah memberikan bantuan buku-bukunya, baik buku pelajaran, kemudian Iqra, dan juga cerita-cerita rakyat, dengan harapan dengan warna-warni buku yang kita berikan tadi, mereka antusias dan senang sekali untuk membaca, kemudian untuk mengenal cerita-cerita rakyat Indonesia, sehingga tidak monoton hanya dirumahkan, kemudian hanya main handphone, itu aja. Jadi dapat dilihat kegiatan yang dilakukan Ibu Vini dan juga tim ini untuk mengisi terlebih di saat pandemi lalu dan juga ingin mengembalikan aktivitas-aktivitas positif yang terputus ya di saat pandemi tersebut. Ya, salah satunya dengan ketergantungan anak terhadap gadget. Baik. Terima kasih Ibu Vini sudah bergabung dengan kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama.
Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Petang. Pemirsa, untuk memperkuat toleransi umat beragama, Polda Nusa Tenggara Timur membagi-bagikan takjil kepada jemaah Masjid Raya Nurus Sa'adah. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma membagi-bagikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa kepada umat muslim di Masjid Raya Nur Sa'adah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembagian takjil dilakukan Kapolda NTT bersama dengan para pejabat utama dan personel Polwan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Joni Asadoma juga ikut berbuka puasa bersama jemaah masjid. Kapolda NTT mengatakan pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk pemantauan keamanan selama bulan suci Ramadan dan toleransi umat beragama di NTT. Toleransi ya, sesama manusia, sama anak bangsa, saudara semuanya ya kan. Jadi harus terus kita rawat dan kita pelihara, kita tingkatkan yang namanya kepedulian terhadap sesama, kasih sayang terhadap sesama, dan toleransi antar agama. Untuk kondisi keamanan bulan puasa ini? Sampai saat ini
kondisi situasi kondusif, ya kondusif. Tidak ada hal-hal yang menonjol yang mengganggu situasi Kamtipmas. Jadi ini juga berkat partisipasi dari seluruh masyarakat, bukan hanya Polri, tapi ya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Polda NTT memastikan keamanan umat muslim dan masyarakat selama bulan Ramadan tetap aman dan kondusif. Kapolda NTT juga mengajak seluruh masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Retunsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.